Belum. Tiga, tungguin. Lelok punya yang ya. Kopi petang kan waktu itu kamu kan nggak dengan jomblo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في رسول الله حسنة لمن كان يرجو لمن قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا كطريقا يطلب علما سهل الله لك طريقا طريقه الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Bapak-bapak, para orang tua ikut ini IKTD yang Abah hormati, para penasehat, pengurus IKTD yang tidak dapat Abah sebutkan nama, gelar, kemudian ibu-ibu limpapai rumah dan gadang di dalam organisasi IKTD, seluruh anggota dari ikatan keluarga tanah datar yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat, taufik dan hidayah, di mana dikarenakan taufik yang diberikan oleh Allah lah kita dan hadir pada malam ini bisa hadir. Sementara masih ada daripada sanak saudara kita yang kurang tanah datar, yang tidak diberi oleh Allah taufik sehingga tidak bisa hadir. Jadi kita yang hadir pada malam ini itu adalah orang-orang pilihan oleh Allah yang diberi taufik. Apa itu taufik? Kadang-kadang para protokol kan mengucapkan semoga kita mendapatkan taufik dan inayah dari Allah. Taufik itu adalah bahasa Arab. Bahasa awalnya bertemunya keinginan Allah dengan keinginan itu namanya taufik. Bertemunya keinginan Allah dengan keinginan kita. Allah menginginkan kita berkumpul-kumpul dengan suatu tujuan adalah
majelis ilmu. Jadi kepada kita yang hadir pada malam ini, jadikanlah pertemuan itu yang sekali sebulan pada minggu kedua di setiap bulan. Niatkan di dalam hati kita itu adalah majelis ilmu, bukan sekedar kumpul-kumpul. Kalau hanya kita datang untuk kumpul-kumpul, untuk basmu, untuk berjumpa saja, itu namanya silaturahmi. Tetapi kalau kita datang dengan satu tujuan, menggali ilmunya Allah, itu namanya majelis ilmu. Serupa hadis yang disampaikan di awal tadi, salaka tariqan yatlubul ilma, barang siapa yang memperjalankan dirinya untuk menuntut ilmu, sahalallahu laka, maka dimudahkan oleh Allah kepada dia. Apa yang dimudahkan? Tariqul jannah, jalan menuju surga. Itu hadis riwayat Tirmizi di dalam kitab Sahih Abu Daud. Jadi kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu hadir sekali sebulan ini dengan tujuan untuk majelis ilmu, maka Allah mudahkan jalan ke surga, kata Rasulullah. Jadi kalau ada kita yang masih belum memasang niat itu, pasang niat itu untuk yang akan datang. Kenapa? Karena segala sesuatu itu tergantung kepada niat kita. Hadis nomor 1 dari Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat. Maka jadinya suatu perbuatan itu amal soleh tergantung kepada niat. Tadi pada ibu bapak, rubah niat sekali sebulan adalah untuk menggali ilmu. Bapak dan ibu yang aku hormati, aku kok sebenarnya orang tanah datar juga. Ya, kampung asalku sekampung Pak Azil, ya teh Bukit Simawang. Kemudian aku gadang di negari Padang Magek, Dakik Rampatan. Dikatakan oleh Pak Azil tadi, Pak John itu adalah guru tilawah Quran. Mungkin ayah si bapak tadi murid Abu itu. Sinau. Abu pernah mengajar keliling dalam segi baca Al-Quran di tahun-tahun 90-an, malah sampai ke Tanjung Bonai mereka. Masjid Raya Tanjung Bonai itu banyak murid-murid mereka. Yang inilah berhasil. Salah satu murid Abu di Tanjung Bonai itu Ustaz Joni Putra yang kondrang Petanggo. Ya, begitu Abu seketek kena warga supaya lebih akrab. Ustaz Joni Putra itu mengaji dengan Abu dulu di tahun 90-an masih berbaju MDA. Saya gua lupa. Ketika beliau memberikan ceramah tabligh akbar di Masjid Syuhada, beliau nengok-nengok. Yang wajah Abu bodai, boleh dari dulunya. Kurang pendek-pendek tapi tahu. Kalau wajah Joni Putra itu dari ketek, godanglah berubah. Satu Abu lupa. Jadi ketika makan, beliau datang ke sudin pendopo suada. Pak Imam, kampung Pak Imam di mana? Batu Sangka. Di mana Batu Sangka? Batu Lampung. Apa di Padang Magek? Awak Batu Sangka dulu Pak. Apa pernah Pak ajari Tanjung Bonai dulu? Tak pernah dia awak. Jadi kalau profesi dari tahun 90-an itu guru mengaji. Sampai kini tidak nikah-nikah lah. Guru ngaji lah begini jauh. Lah 30 tahun lebih. Jadi profesi tetap awak kini jadi imam masjid Syuhada. Ya, jadi imam masjidnya Pak Wakil Bupati. Ya, tapi aku udah ikut dalam orang-orang Bupati. Aku tetap
untuk jadi imam jemaah. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kan lain sepakat kita merubah niat sekali sebulan kita menjadikan diri kita ke majelis ilmu. Insya Allah. Kalau seandainya kita lah merubah niat sekali sebulan ada majelis ilmu di situ, kalau ada gesek-gesek cik dulu dan ketek jangan dipagoda. Nang godang dihilangkan. Ini dalam organisasi itu tidak bisa dihilangkan. Selisih pendapat satu dua itu hal biasa di dalam organisasi. Jika seandainya ada selisih pendapat satu dua dari ketek, selisih pendapat jangan dipagoda. Dari godang dihilangkan. Demi apa? Demi kekompakan kita dalam organisasi IKTB. Ya? Kalau IKTB ikut kompak, kehidupan kita di ujung batu rasanya nyaman dan tenang sama-sama di sana. Tapi kalau IKTB kondak kompak, dari ikut persatuan kita larami menjadi lengang jadi baik. Syukur alhamdulillah Pak Acil membuat program bersama-sama pengurus. Sekali sebulan kita mengadakan lirik pengajian. Di dalam organisasi sosial ke bapak dan ibu memang diperlukan suatu program yang membuat pertemuan rutin. Kalau ada organisasi, tidak ada pertemuan berutinnya, itu organisasi itu akan hilang balik. Contoh ya, itu tidak lari kemana-mana. IKMR aja tuh. IKMR itu adanya cuma ketika ganti pengurus itu. Kalau sesudah itu sudah ada oleh itu. Kalau tidak ada pertemuan anggota sekali sebulan, itu organisasi itu akan dingin dan akhirnya membangkitnya payah balik. Diundang orang 100 datang 50 atau datang 30, itu penyakit. Namun dalam hal itu aku sengaja tadi supaya kita sama-sama ke depan di dalam IKTB Ujung Batu kompak dan bermutu organisasi kita. Kalau organisasi itu ada daripada organisasi yang baru muncul dalam organisasi sosial di Ujung Batu, namun cukup menilai sudah bagus. Kenapa begitu? Ambo salamoku belum bisa hadir saja, memperhatikan lain. Karena di WA dimasukkan Amo sebagai anggota. Ya, kalau kegiatan Amo acungkan jempol, bagus. Mulai dari kegiatan bencana yang melanda kampung kota, sampai inilah ada grup pidato bagai bakola persambahan, dan ini sekali sebulan dah ditetapkan ada wirid budaya. Dalam titik kali ini itu pembukaan baru tua Pak Bego kita sampai jam berapa? Itu pembukaan baru tadi itu. Tadi yang kan memperkenalkan diri ya Bu. Ini kita mengaji. Kini kita mengaji sesuai dengan ayat Al-Quran yang Abu bacakan tadi. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini tanggal berapa? Septembernya anak balik. Bulan Arabnya bulan berapa?
12 Rabiul Awal hari Isnin, coba kan? Nabi Muhammad dilahirkan. Oh pandai kalau aku pandai mau lanjut. Kalau tempatnya dari aku melakukan enggak bahwasanya ini berada pada bulan Rabiul Awal. Di dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21 tadi Allah mengatakan, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Yang baik bagi siapa? Tidak baik bagi semua orang, Bapak Ibu. Dalam ayat itu ya. Dalam ayat itu sungguh pada diri Nabi Muhammad itu sudah ada suri tauladan yang baik yang patut dicontoh bagi orang yang mengharapkan bertemu Allah. Kalau orang tidak mengharapkan bertemu Allah, tidak mencontohnya para Rasulullah. Ya, orangnya yang tidak mengharapkan bertemu Allah, yang tidak mencontohkan Rasulullah, orang kafir. Ya, wal yaumil akhir, dan orang yang mengharapkan beriman kepada hari akhirat. Awak madukan wirid pada malam kini kodek karena waktu kan? Salah satu kita gunung wirid itu adalah untuk menambah ilmu kita untuk alam akhirat. Untuk kalau untuk alam dunia tak perlu wirid kalau ajak sekolah ekonomi, ya kan? Ajak sekolah bisnis. Aku tahu ini pengajian untuk mempersiapkan diri kita di alam akhirat. Wa dzakarallaha katsiran. Dan orangnya yang menjadikan Rasulullah itu contoh yang baik adalah orang yang selalu berzikir dengan banyak. Dzakarallaha katsiran. Awak pada malam ini kok Bapak Ibu apakah tergolong berzikir? Ambutannya balik. Awak tergolong berzikir. Berzikir awak malam ini kok. Jadi awak kan dikatakan berzikir itu bukan hanya la ilaha illallah, bukan subhanallah saja, bukan berzikir serupa yang awak kenal biasa saja. Dalam wirid itu namanya berzikir. Lalu apa itu zikir? Zikir adalah apapun yang kita kerjakan melalui af'al anggota badan. Apa saja yang kita katakan melalui lidah yang mengingat kepada Allah, itu namanya zikir. Jadi pada malam ini kita masuk ke dalam orang yang sedang berzikir. Karena kita masuk kepada orang yang sedang berzikir pada malam ini, maka kita mencontoh kepada Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah seorang manusia biasa atau seorang jin atau seorang malaikat. Ulang. Nabi Muhammad itu manusia biasa atau jin atau malaikat? Manusia biasa. Manusia biasa di dalam Al-Quran baru menjadi seorang manusia ada 3 unsur yang harus dipenuhi. Bola. Menjadi manusia biasa ada 3 unsur yang harus dipenuhinya. Dan pertama, unsur jasadiyah, yaitu jasad badan kita dari ujung rambut sampai telapak kaki, itu namanya jasad. Yang kedua,
unsur akliyah, akal, pikiran. Akal digunakan untuk berpikir. Lan ketiga unsur ruhaniyah, ruh. Di antara tiga unsur itu, kalau anu timbang salah satu, maka awak tak jadi manusia ada apa-apa. Apa contoh? Hah? Di antara tiga tadi, jasad, akal, dan ruh, tidak ada jasad. Hanya yang punya adalah akal dan ruh saja. Apa kira-kira? Hah? Yang punya cuma akal dan ruh saja. Tak ada jasadnya dah. Malaikat, jin, ya tak ada jasad. Atau punya jasad, tidak ada akal, tetapi ruh punya. Apa enggak ada? Binatang, ya kan? Atau punya jasad, punya akal, tidak ada ruh. Apa kira-kira? Hah? Bola. Punya jasad, punya akal, tidak ada ruh. Uang mati. Kalau punya jasad saja, apa kira-kira? Patung. Hah? Jadi Muhammad itu adalah manusia biasa, berarti memenuhi syarat yang tiga. Awak manusia biasa apa tidak? Hah? Ulang balik. Awak manusia biasa serupa Nabi apa tidak? Yo. Kok badan lo lain nampak bilahi? Kok akal pikiran kadang-kadang lain pakai kadang-kadang? Ya enggak? Kadang-kadang lain pakai kadang-kadang enggak. Kalau kadang-kadang cuma dipakai, berarti kadang-kadang belum kita jadi manusia. Ya? Manusia kadang-kadang. Nah, kalau seandainya kita manusia biasa, satyo yang tiga tadi ada makanannya, ada penyakitnya, ada ubednya. Jasad ada makanannya, ada nyari pokok ini makanan jasad namanya. Yang ada di hadapan Allah dan disediakan dan menguruskan makanan jasad namanya. Kedua akal, ada makanannya. Apa makanan akal? Makanan akal supaya inyo bisa bakarajo adalah ilmu. Kalau akal tidak ada ilmu, tidak bisa berpikir. Makanan akal adalah ilmu. Unsur yang ketiga adalah ruh. Makanan daripada ruh adalah zikir. Jadi kalau awak jarang berzikir, berarti ruh awak sakit. Karena tidak dia makan. Kalau awak tidak apa menuntut ilmu, tidak apa beraja banyak caro pertama patahnya itu patahnya dua. Caro kedua membaca, caro ketiga melakukan perjalanan. Bapak-bapak, ibu-ibu dari rumah masing-masing tadi ke sampai Cidiko, sampai Sekerewa. Kau kan banyak ini menempat dua deh. Mana dari arah kilometer, yo ramai bilomi motor, kemana balik kan ini mudah. Dia ulah berjalan. Tapi kalau kita hendak menambah ilmu,
berarti akal kita tak dapat makan. Orang yang akalnya tidak dapat makan, lain dapatnya itu mungkin besar kering. Karena akalnya tak dapat makan dari A ke Jawa, B ke Jawa. Di rumah sakit jiwa itu akalnya tidak bisa jadi makan dari. Jadi tujuan aku menyampaikan malam ini unsur manusia kok. Karena Nabi itu adalah manusia biasa. Nabi lahir 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Sebelum beliau diutus menjadi Rasul 4 kali mengalami operasi. Berapa kali? Berapa kali Nabi mengalami operasi? 4 kali. Operasi dan bedah dado yang pertama dilakukan oleh 2 orang malaikat di kampung Sa'adiyah ketika dia dibesarkan oleh ibu susunya Halimatus Sa'adiyah. Dibedahlah dada Nabi, dikeluarkan dari dada Nabi itu 2 gumpal darah yang dalam ilmu kedokteran itu disebut hati. Dikeluarkan hati Nabi, kemudian dicuci, dimasukkan lagi. Kemudian pada umur 10 tahun Nabi dibedah lagi oleh mereka, dicuci lagi hatinya. Kemudian pada umur menjelang 40 tahun menjelang diangkat menjadi Rasul, Nabi dibedah lagi dadanya, dibersihkan lagi hatinya. Yang terakhir Nabi dibedah dadanya, dibersihkan hatinya saat hendak Isra dan Mi'raj. Apa gunanya dibedah hati Nabi dibersihkan oleh malaikat? Adalah dikarenakan Nabi Muhammad SAW ini akan memikul tugas berat di muka bumi. Untuk apa Allah memerintahkan malaikat mengoperasi hati Nabi? Karena Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah akan memikul tugas berat di muka bumi. Nabi Muhammad itu tidak saja untuk kita umat Islam bermakna. Nabi Muhammad itu diutus rahmatul lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Karena besarnya tugas yang akan diemban oleh Rasulullah, maka hatinya perlu dibersihkan. Apa catatannya? Kalau awak lagi amat tinggi dan gadang ditinggikan selangkah, didahulukan selangkah ditinggikan syaratnya. Di dalam masyarakat, di tengah keluarga, berarti awak akan memikul tugas yang berat. Untuk kita memikul tugas yang berat, yang pertama harus dibersihkan adalah hati. Kenapa? Kalau seandainya hati kita tidak barokah, lah diundang anggota dari tadi anu tibo. Awak sebagai pengurus kalau tidak sama-sama, itu makanya berat. Hati barokah. Nabi dibersihkan hati karena akan melaksanakan pertemuan dengan Allah di Sidratil Muntaha. Waktu akan Isra Mi'raj. Jadi begitupun kita hendak melakukan sholat, kita barokahkan hati. Baca dong membersihkan hati kita. Kalau kita akan sholat, barokahkan hati kita dengan berwudu. Itu syariatnya. Ya caranya mau itu dengan berwudu. Makanya berwudu itu tidak boleh sembarangan.
Nggak boleh kita berwudu itu sampai mau nggak boleh. Kenapa? Karena akan bersangkut nanti dengan hati kita. Kalau awak mau kajuo, berwudu, jangan juo, itu jangan diharap awak akan khusyuk dalam sholat ini. Kenapa? Karena hati awak tidak siap, hati awak tidak berosih dalam menuju tempat sholat. Jadi unsur pertama kita tadi adalah jasadiyah, akliyah, akal, ruhaniyah, ruh. Guna kita mengadakan wirid pengajian itu adalah untuk menganimkan ruh itu. Jangan pula ditampek pengajian dikarenakan tampek pengajian timbul penyakit roh. Ya? Timbul selisih paham jangan di tempat pengajian. Karena di tempat pengajian itu kalau niat itu tadi itu menuntut ilmu, sahalallahu laka tariqul jannah. Dimudahkan jalan oleh Allah Ta'ala menuju surga. Kalau niat itu berkumpul menuntut ilmu sekali sebulan. Ya, mari sama-sama kita berubah niat itu. Dengan berbagai kegiatan yang kita adakan di dalam organisasi IKTD, semua niat itu adalah untuk ibadah. Insya Allah banyak pahala yang kita dapatkan. Mengumpulkan dana untuk bantuan korban ibadah, menghimbau kawan-kawan membantu fakir miskin mencari sumbangan ibadah. Jadi sadonya kita niatkan adalah untuk ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah wirid pengajian yang aku hormati. Pada kesempatan ini aku mohon maaf kepada kita yang hadir bersama karena salah ngomong halus pernah hadir. Sabadanya kalau dengan Pak Ijam, dengan Umar di pasar layak atau bergaul, cuman hadir dalam wirid kok alun ini lah barangkali gini kok. Rasa tahu nih 53 kali, bilang 50 kali. Ya, dua balik kali. Nah, dia lah biasa. Jadi alhamdulillah masih bertahan, mudah-mudahan makin hari kita semakin kompak, semakin bersemangat gitu nanya di dalam mengikuti. Mudah-mudahan datang bersama saudara kita dan lain-lain yang saat ini alun sempat hadir. Insya Allah nanti aku insya Allah aku nak hadir itu kesibukan di masa ini ada nanya gitu ya. Aku jadi istilah iman tetap. Jadi kalau seandainya ada kegiatan lah di masa itu sudah sholat isya, itu lumayan. Jadi kalau lain ada kegiatan, insya Allah pokoknya hari Senin kedua setiap bulan gitu ya. Ada insya Allah. Wah, kemiso, kok dibawa deh. Kira-kira mungkin itulah mendapat yang mau sampaikan. Lama-lama pada bulan kerja, elok-elok kita simpan manut dan pada bulan. Dan lebih ada kekurangan aku mau dimaafkan. Tadi Pak Jil minta sebelum acara dilanjutkan kita tutup dulu acara lirik kita dengan doa. Ya betul-betul. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ahli baitihi wa kafatil anbiya'i wal mursalin. Wa li ummahatina wa li abaina wa li arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wa khususan ala hazihi ni'matina IKTD Anak Datar, mudah-mudahan ke depan semakin maju, semakin kompak dan semakin berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين